Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Anak-anak, bila kemarin kita sudah belajar tematik 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, sekarang kita akan melanjutkan di pembelajaran 3 ya. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 22. Jangan lupa siapkan ballpoint atau pensil atau stabilo kalian untuk menggarisbawahi atau menandai informasi yang penting. Sudah dibuka? Nah, baik. Kita mulai. Kita akan belajar tentang mengamati praktik pengambilan keputusan. Coba kita baca sama-sama. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam suatu pengambilan keputusan bersama, pemikiran dan pendapat setiap anggota atau setiap orang berbeda-beda. Perbedaan pendapat, pemikiran, saran antar warga tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Itu merupakan suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu cara yang bisa mempertemukan berbagai perbedaan pendapat, berbagai perbedaan pemikiran, serta berbagai perbedaan saran yang dikemukakan oleh masing-masing orang. Caranya adalah dengan melakukan musyawarah. Nah, dengan musyawarah ini kita bisa menetapkan keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan. Kita lanjutkan di halaman 23 atas. Rapat warga merupakan sarana musyawarah antar warga. Rapat warga diselenggarakan di tingkat RT, RW, dan desa. Tujuannya membicarakan permasalahan warga. Ya, memang biasanya ayah kalian pernah ada rapat RT atau rapat RW. Nah, itu termasuk salah satu kegiatan musyawarah antar warga. Nah, ini yang dibicarakan apa ketika musyawarah antar warga RT, antar warga RW itu? Nah, ini bisa tentang masalah kebersihan, masalah kesehatan. Kita beri garis bawah. Masalah kebersihan, kesehatan, dan pemeliharaan sarana umum. Semua warga bisa mengeluarkan pendapatnya pada saat rapat warga. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Nah, sekarang kita akan membacakan teks musyawarah. Kita baca sama-sama supaya kalian tahu bagaimana sih praktik pengambilan keputusan ketika musyawarah itu. Oke. Tetap di halaman 23, bawahnya tadi. Akhir-akhir ini di lingkungan sekitar perumahan Sukamakmur sering terjadi pencurian. Akibatnya warga menjadi resah. Mereka mengusulkan agar diadakan tenaga keamanan alias satpam yang menjaga perumahan Sukamakmur selama 24 jam. Mendengar usulan warga, Pak Maman sebagai ketua RT segera mengumpulkan seluruh warga di balai pertemuan atau di suatu tempat gitu ya, yang memungkinkan setiap perwakilan warga itu hadir. Pak Maman memimpin musyawarah untuk membahas tentang pengadaan tenaga keamanan. Setiap keluarga diwakili oleh satu orang dewasa. Biasanya yang mewakili itu adalah kepala keluarganya. Ini ada sebuah pendapat. Sebaiknya tenaga keamanan diambil dari warga sendiri, Pak Eko berpendapat. Kalau mau profesional, diambil dari satpam saja. Giliran Pak Yudi menyampaikan pendapatnya. Boleh dari mana saja, yang penting keadaan menjadi aman, kata Pak Abdul. Pak Maman menampung semua pendapat. Setelah dimusyawarahkan, akhirnya diambil keputusan tenaga keamanan diambil dari warga sendiri. Kebetulan ada warga yang tidak punya pekerjaan tetap.
Selain itu, setiap kepala keluarga mendapat giliran ronda malam. Semua warga menerima hasil keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Dengan musyawarah, masalah keamanan lingkungan dapat segera diatasi. Nah, jadi di bacaan ini ada sebuah musyawarah ya, di perumahan Sukamakmur. Pak Maman itu sebagai ketua RT, beliau mengumpulkan para warganya. Satu rumah diambil perwakilan satu orang, itu untuk mengikuti rapatnya. Nah, di rapat itu ada beberapa orang yang menyampaikan pendapat. Pendapatnya beda-beda setiap orang itu ya, yang sudah disampaikan tadi yang ini. Nah, Pak Maman memimpin musyawarahnya. Enaknya yang mana ya pendapat yang kita pilih? Nah, akhirnya diambil keputusan, semua anggota rapat, semua anggota musyawarahnya menyetujui. Jadi mungkin tetap ada 1-2 orang yang kurang setuju, tapi sebagian besar setuju. Dan itu tidak apa-apa. Wajar bila dalam musyawarah terjadi seperti itu ya, tapi tetap harus dilaksanakan hasil dari musyawarah itu dengan rasa tanggung jawab. Nah, di halaman 24, coba kalian balik. Halaman 24 ini ada sebuah tabel. Ada masalah yang dimusyawarahkan, kalian diminta untuk memberi tanda centang yang sesuai. Misalnya nomor 1, kerja bakti kampung. Itu tempat pelaksanaan musyawarahnya di mana? Di rumah, apa di sekolah, atau di masyarakat? Bu Fida beri satu contoh ya, misalnya yang nomor berapa ya? Misalnya yang nomor 4. Membentuk panitia perkawinan. Yang kawin atau yang nikah itu kan keluarga sendiri ya. Jadi yang menentukan panitianya ya keluarga sendiri, otomatis tempat pelaksanaan musyawarahnya ya di rumah. Kalian beri tanda centang seperti ini ya, sudah paham? Untuk yang nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 silakan dikerjakan ya. Kerjakan langsung di buku paket. Kalau sudah mengerjakan, coba buka halaman 25. Di halaman 25 ini kita akan mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Siapkan pulpoinnya. Sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya tanah untuk lahan pertanian. Sumber daya digunakan dalam kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud kegiatan ekonomi itu? Garis bawahi, kegiatan ekonomi adalah usaha memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, di garis bawahi juga, misalnya sandang, pangan, papan. Apa maksudnya sandang, pangan, papan? Sudah tahu ya? Sandang itu berarti pakaian. Pangan itu berarti makanan. Kemudian papan artinya tempat tinggal. Kegiatan ekonomi berupa pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan perdagangan. Nah, ini namanya kegiatan ekonomi. Kita akan pelajari satu-satu. Pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan perdagangan. Yang pertama, pertanian. Apa yang dimaksud dengan pertanian itu? Pertanian adalah kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan tanah. Ya, memang tanah itu sangat diperlukan untuk usaha pertanian ya, dalam bidang pertanian. Apalagi tanah yang subur itu mendukung sekali adanya usaha pertanian. Pertanian menghasilkan bahan makanan. Garis bawahi. Pertanian menghasilkan bahan makanan. Misalnya ada pertanyaan, apa hasil dari usaha atau kegiatan ekonomi pertanian? Jawabannya ya, bahan makanan ya. Jenis makanan adalah makanan pokok, sayuran, dan buah-buahan. Makanan pokok misalnya
beras, jagung, ubi, ketela, gandum, dan sagu. Makanan pokok banyak ditanam petani, jenis sayuran misalnya kangkung, bayam, sawi, buncis, dan wortel. Kalau buah-buahan misalnya semangka, melon, dan nanas. Tanaman tersebut berumur pendek, artinya dipanen dalam 3 bulan. Berikutnya perikanan. Apa yang dimaksud dengan perikanan itu? Perikanan memanfaatkan sumber daya air seperti laut, sungai, dan danau. Ya iya, namanya juga usaha perikanan. Yang dirawat adalah ikan. Ikan hidupnya di perairan seperti laut, sungai, dan danau. Kalau pertanian tadi membutuhkan tanah, kalau perikanan membutuhkan sumber daya air. Penduduk yang menangkap ikan di laut disebut nelayan. Sudah tahu ya? Hasilnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ikan dapat dibudidayakan. Misalnya di kolam, empang, atau tambak. Bermacam-macam ikan dipelihara seperti tawes, lele, belut, ikan gurami, nila, dan ikan mas. Ini ikan yang bisa dipelihara. Kalau misalnya ada pertanyaan begini, apa hasil dari kegiatan ekonomi perikanan? Kalau pertanian tadi menghasilkan bahan makanan. Kalau perikanan, ya menghasilkan ikan itu sendiri, menghasilkan ikan ya. Ikan bisa untuk dijual kembali, bisa untuk dikonsumsi, bisa untuk dikoleksi atau dipelihara, dan lain sebagainya. Berikutnya, silakan dibuka baliknya halaman 26. Ada usaha peternakan. Kalau pertanian tadi memanfaatkan lahan atau tanah, perikanan memanfaatkan sumber daya air, kalau peternakan memanfaatkan sumber daya alam. Apa saja? Yakni tumbuhan, air, dan tanah. Tumbuhannya untuk apa? Ya untuk pakan ternak. Misalnya ternaknya ternak kambing ya, butuh rumput untuk pakannya. Atau ternak ayam butuh dedak untuk pakannya. Kalau air untuk apa? Ya untuk minumnya ternak, minumannya hewan ternak. Kalau tanah Bu untuk apa? Tanah untuk tempat kandangnya atau tempat pengembalaannya. Banyak penduduk memelihara hewan ternak. Mereka disebut peternak. Kalau pertanian, orangnya disebut petani. Kalau perikanan, penduduk yang mencari ikan di laut disebut nelayan. Kalau peternakan, orang yang beternak disebut peternak. Misalnya peternak unggas seperti ayam, bebek, kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Hasil ternak merupakan sumber daya hewani. Nah ini, hasil dari usaha peternakan adalah sumber daya hewani. Misalnya kulit, telur, susu, daging, dan tenaga. Sapi, kerbau, dan kuda dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, menarik gerobak, dan delman. Ternak penting dalam bidang perdagangan, misalnya perdagangan di pasar hewan. Ya memang hewan ternak itu sangat penting ya. Kita tidak mungkin tidak pernah makan hewan yang biasanya diternakkan. Kalian pasti pernah makan ayam, pernah makan bebek, pernah makan kambing, pernah makan sapi, ya kan? Nah itu adalah hasil dari usaha peternakan. Selanjutnya yang D, kerajinan. Kalau peternakan memanfaatkan sumber daya alam, kalau kerajinan memanfaatkan apa? Memanfaatkan sumber daya alam juga. Misalnya bambu, kita garis bawahi bambu, kayu, dan tanah liat. Itu biasanya dibutuhkan untuk jadi bahan kerajinan. Kerajinan mengolah sumber daya alam, misalnya hewan, tumbuhan, dan tanah.
tanah bisa dijadikan gerabah. Tahu ya gerabah ya? Gerabah itu yang misalnya seperti pot atau guci yang dari tanah liat, nah itu namanya gerabah. Bambu dijadikan keranjang, dianyam seperti itu ya, jadikan keranjang. Kulit sapi diolah menjadi wayang, gunanya untuk peralatan sehari-hari. Barang kerajinan juga bernilai seni dan dijual ke luar negeri. Nah, ya memang hasil kerajinan dari Indonesia itu biasanya diminati oleh mancanegara, alias biasanya diekspor ke luar negeri. Jadi punya nilai jual yang lebih tinggi kalau diekspor ya. Pembuat kerajinan disebut pengrajin. Kita garis bawahi. Pembuat kerajinan disebut pengrajin. Barang kerajinan diperdagangkan untuk mencukupi kebutuhan. Nah, misalnya kalau ada pertanyaan, apa hasil dari usaha kerajinan? Ya, barang kerajinan. Ini adalah hasilnya. Kalau peternakan tadi, hasilnya apa? Ya, kalau ternak sapi hasilnya ya kulit sapi, susu, daging, tenaga untuk bajak sawah misalnya ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah industri. Industri yang dibutuhkan apa? Sama, sumber daya alam. Misalnya hewan, tumbuhan, hasil tambang batuan, dan sumber daya energi. Hasil tambang itu bahan bakunya industri. Misalnya besi, emas, perak, timah, tembaga, nikel, aluminium, dan mangan itu adalah bahan baku industri. Hewan, bahan baku industri. Hewan itu kan juga termasuk sumber daya alam ya. Jadi hewan juga termasuk salah satu bahan baku industri. Selain yang hasil tambang seperti ini. Untuk apa hewan kok bisa jadi bahan baku industri? Ya untuk industri makanan. Misalnya sosis, pabrik sosis itu kan berarti butuh daging-dagingan ya untuk membuat sosis. Kemudian pengolahan kulit serta pakaian. Pakaian itu butuh benang misalnya, kalau kain sutra ya dari ulat sutra. Nah itu kan hewan juga. Itu juga sektor industri. Batuan. Nah batuan adalah bahan baku industri. Selain hewan juga hasil tambang, ternyata batuan juga bahan baku industri. Misalnya mika untuk pembuatan kaca. Sumber daya energi adalah bahan baku industri. Misalnya minyak mentah untuk membuat cat dan kosmetik. Jadi bahan baku industri tadi apa? Ada hasil tambang, ada hewan, ada batuan, ada sumber daya energi. Nah, itu 2, 3, 4. Ini adalah bahan baku industri yang dibutuhkan untuk membuat usaha industri. Selanjutnya yang F, perdagangan. Perdagangan ini membutuhkan apa? Sama, sumber daya alam. Contohnya apa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk perdagangan? Ya hewan bisa, tumbuhan bisa, sumber energi juga bisa. Sumber daya berupa bahan baku dan barang jadi. Ya, sumber daya alam diperdagangkan di masyarakat, misalnya diperdagangkan di warung, di toko, di pasar, di supermarket, ya. Kemudian pertambangan. Barang tambang yang ada di Indonesia terdapat 3 jenis. Ada 3 jenis. Di antaranya barang tambang logam, bukan logam, dan mineral.
Hasil tambang Indonesia tersebar tidak merata dan jenis barang tambang yang dihasilkan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Contoh, hasil tambang adalah emas, perak, timah, tembaga, nikel, aluminium, besi, dan mangan. Ini adalah contoh hasil tambang. Barang-barang tersebut ditambang dari dalam tanah. Loh Bu, ini tadi kan sudah termasuk dalam industri. Ini ada besi, emas, perak, timah, sampai mangan juga ada, sama seperti ini. Ya, usaha pengambilannya, usaha untuk mengambilnya itu disebut pertambangan, sementara pengolahannya disebut industri. Sudah paham ya? Kita lanjutkan dari halaman 27. Di halaman 27 ini ada klasifikasi atau pembagian barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kita garis bawahi. Kemudian yang kedua, barang tambang mineral non-logam. Kalau yang pertama logam, yang kedua non-logam. Misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Berarti ini tidak mengandung logam. Kemudian yang ketiga, barang tambang sumber energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Indonesia itu memang kaya sekali hasil tambang ya. Ada banyak contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia. Contohnya ini PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia. Mereka ternyata perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang. Artinya apa? Nah ini, barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya yang vital alias penting. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Kalau diambil terus-menerus, lama-lama akan habis. Lama-lama kekayaan Indonesia akan habis. Kemudian untuk anak cucu kita, apa yang bisa dimanfaatkan kalau sudah habis ya kan? Jadi tidak boleh dieksploitasi seperti perusahaan-perusahaan ini ya. Nah, kalau tidak boleh dieksploitasi, terus bagaimana Bu? Ya, kita harus mencari alternatif lain. Bagaimana alternatif lain atau pilihan lain selain dengan menambang sumber daya itu? Itu tugas kita sama-sama untuk memikirkan apa alternatif lain itu supaya kekayaan alam di Indonesia tidak habis. Nah, yang terakhir ada kehutanan. Coba dibuka halaman 28, kehutanan. Hutan adalah tanah yang luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar. Hutan menghasilkan kayu untuk membuat rumah, misalnya bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Jenis kayu di hutan banyak ya, ada jati, meranti, kamper, keruing, dan ulin. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu agatis terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan dan lain sebagainya ini. Ada beberapa jenis kayu yang banyak terdapat di daerah-daerah ya. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau kalau dilihat dari udara. Artinya apa? Banyak sekali pohon-pohon di Indonesia. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Wah, namanya saja paru-paru dunia. Berarti itu sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan oleh dunia, bahkan terutama Indonesia untuk kebaikan manusianya. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna atau hewan. Dari segi lingkungan, hutan menjadi tempat resapan air hujan. Nah, kalau
banyak pohon, otomatis banyak daerah resapan air ya ketika hujan, jadi mengurangi resiko terjadinya banjir. Sayangnya saat ini luas hutan di Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Wah, ternyata dulunya Indonesia itu kalau dilihat dari atas, misalnya naik pesawat atau naik helikopter, itu seperti karpet hijau. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan, artinya hutan di Indonesia itu banyak sekali. Tapi lama-kelamaan ditebangi pohon-pohonnya, dijadikan area pemukiman, area perkebunan, area rekreasi, jadikan perumahan. Nah, pohon-pohonnya dijadikan dijadikan bahan untuk membuat bangunan. Akhirnya ya lama-lama, semakin lama bencana banjir semakin banyak dan resiko-resiko yang lain. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Nah, ini kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir. Ini akibatnya. Bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Ini akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia. Untuk meminimalisasinya bagaimana, Bu? Ya, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali alias perlu diadakan reboisasi. Kita tanam kembali pohon-pohon di hutan di Indonesia.